dan ternyata aku memang ada gangguan kecemasan, depresi mayor. Jadi ketika aku panik, ini tremornya makin kencang dan nggak bisa terkendali. Terus habis itu macet, freezing, berhenti. Jadi kalau jalan itu berhenti, ya berhenti, kakinya tremor, kepala tremor, tangan tremor. Berhenti, maksudnya nggak bisa ngegerakin badan. Apa yang jadi motivasi buat kakak bertahan sampai detik ini dengan kondisi yang seperti ini, dan gimana dukungan dari keluarga mengenai penyakit yang dialami sekarang? I've got this feeling, I'm feeling you could be the one. Nah, jadi banyak juga sih ada teman-teman yang udah nanya. Nah, gue pengen bacain beberapa komen yang udah mungkin 3-5. Ada yang nanya, Assalamualaikum Kak Tor, mau nitip tanya dong untuk Kak Argia. Maaf kalau misalnya katanya kurang pas. Nah, apa yang jadi motivasi buat kakak bertahan sampai detik ini dengan kondisi yang seperti ini, dan gimana dukungan dari keluarga mengenai penyakit yang dialami sekarang? Yang bertahan, yang membuat aku bertahan itu adalah yang pertama support system, memang keluarga. Jadi tapi jujur aja, gue waktu pertama kali kena itu nggak cerita ke keluarga. Jadi cerita ke teman. Gue cerita ke teman kalau gue kena Parkinson. Dan itu waktu itu sama nangis ya. Jadi ada drama nangis itu. Tapi alhamdulillah mereka tetap masih mendukung beberapa dan ya memberikan semangat, memberikan kayak semangat lagi ya. Harus tetap semangat. Kalau butuh apa-apa ngomong. Demikian juga keluarga sangat menerima. Ya udah. Oke, jadi emang dijalani. Emang keluarga itu jadi support system juga kan. Dan siapa sih orang pertama yang lo ceritain? Gimana? Orang pertama yang jadi tempat lo cerita? Orang pertama yang jadi tempat cerita itu sebenarnya temanku sih. Itu pertama kali beneran. Itu pertama kali. Terus pas cerita ke keluarga, gimana reaksi pertama dari keluarga? Oh ya, maksudnya Parkinson gitu. Maksudnya karena ketika waktu mendengar diagnosa Parkinson itu adalah adikku. Terus reaksinya? Dia langsung ya kaget sih yang jelas. Aku pun juga kaget gitu. Dan pas aku ngomong ya kaget juga gitu mereka. Tapi it's okay katanya. Apapun yang masih bisa dilakukan, lakukan aja katanya gitu. Oke sih, jadi kayak emang gue sendiri mungkin gue nggak seberat yang lo rasain, tapi menurut gue sendiri kayak anak yang punya aktivitas di depan umum kayak gini, terus tiba-tiba gue punya sedikit kelemahan dengan gemetar ini, gue nggak cerita ke siapa-siapa sih. Emang gue cuman kayak bilang tahan, lama-lama gue nggak kuat dengan omongan-omongan, terus gue bikin video. Jadi kayak gue speak up-nya lewat video sih, jadi semua orang taunya lewat video gue. Jadi itu mungkin cara berdamai gue sih, gue cerita di video dan semua orang tahu. Ini ada pertanyaan kedua, gimana kamu bertahan, dari Linda. Gimana cara kamu tetap survive, gitu kata dia. Gimana tuh kita ngejawabnya? Kalau aku sih karena aku sadar diri ya, jadi ya oke, aku memang ada kelemahan dan memang ada beberapa hal. Nah contohnya kayak di mana di coffee shop gitu. Ya pasti aku memerlukan bantuan. Dan nggak mungkin self service kan. Nah itu kenapa? Karena ketika bawa aja tumpah-tumpah kayak gitu. Dan pasti ya kalau bertahan karena motivasi sih. Motivasi dari teman-teman. Mereka tetap mensupport keluarga dan aku juga cari suntikan motivasi sendiri gitu. Artinya aku keinget Muhammad Ali. Nah Muhammad Ali kan beliau juga Parkinson kan. Ya tangannya gemeteran gitu. Dan aku salutnya sama beliau karena beliau bisa bertahan sampai sejauh ini. Benar-benar sampai sejauh 2016 beliau meninggal dunia ya, dan 32 tahun beliau mengidap Parkinson itu luar biasa. Jadi aku motivasinya untuk terus keep moving terus. Jadi harus terus bergerak sebenarnya. Siap. Itu emang yang motivasi terbesar, yang paling bagus emang dari diri sendiri sih. Mau siapapun ngomong atau ngasih semangat lu, tapi kalau lu sendiri udah patah semangat ya susah. Jadi motivasi terbaik adalah diri sendiri ya. Oke, pertanyaan kedua,
Lo punya gangguan kecemasan juga nggak? Oke, punya gangguan kecemasan? Punya. Jadi waktu itu aku juga sempat konsultasi ke psikiater dan psikolog, dan ternyata aku memang ada gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan, terus depresi mayor, gangguan kecemasan dengan panik ya. Iya. Dengan panik, jadi ketika aku panik ini tremornya makin kencang dan nggak bisa terkendali. Terus habis itu macet, freezing, berhenti. Jadi kalau jalan itu berhenti ya, berhenti, kakinya tremor, kepala tremor, tangan tremor. Berhenti, maksudnya nggak bisa ngegerakin badan? Nggak bisa jalan, macet, nge-freeze gitu, macet. Pernah tapi? Dan sering. Kalau di tempat-tempat yang tiba-tiba geruduk rame gitu, sering biasanya. Oke. Kurang makan, terus ada tremor distonik ya, dari saraf otak itu, cerebral tremor itu juga ada macam-macam. Sama kalau misalnya teman-teman juga mungkin ada yang mungkin mengkonsumsi obat-obatan dari psikiatrik, juga mungkin ada efek sampingnya tremor, drug induced gitu. Oke, jadi emang ya intinya baliknya kita harus cek aja ya ke tenaga medis ya. Kalau pakai cuman opini-opini kayaknya untuk yang hal kayak gini agak serem gitu. Betul, lebih baik tahu duluan dan ada di penanganan lebih dulu. Yes, gitu. penanganan tepat. Penanganan yang tepat, betul. Oke, jadi paling untuk pertanyaan tanya gitu aja sih. Jadi satu hal yang gue simpulkan, emang ini kondisi yang berat. Intinya balik dari kecemasan juga, misalkan kayak insecurities, kita kayak ngerasa nggak pede ketika kita kondisi kayak gini. Ada pesan nggak dari lu sebelum kita beresin interview yang ini? Pesan-pesan singkat, kalau teman-teman mengalami tremor, itu jangan takut. Coba kalau misalnya itu memang dirasa sangat mengganggu dan mungkin memburuk, silakan bisa konsultasikan kepada tenaga profesional. Itu yang pertama. Terus kedua, yang mungkin juga terdiagnosa tremor atau tremor yang macam-macam tadi, ada tremor distonik atau apa yang mungkin terlihat mengganggu sekali. Ya, mungkin ketika ada orang bertanya, ya kita juga harus bisa lebih legowo sedikit ya. Nah, mungkin mereka belum tahu, dan jangan bosan-bosan juga untuk ngasih informasi soal kondisi kalian. Mengakui kondisi kalian aja gitu. Kalau misalnya memang kalian membutuhkan bantuan karena tremor, karena memang itu kan sangat mengganggu banget ya. Dan ya lebih baiknya memang kalau memang teman-teman siap untuk speak up ke temannya yang lain, boleh, itu boleh banget. Dan untuk yang misalnya sudah terdiagnosa, ada obat-obatan khusus mungkin kayak Parkinson, obat-obatannya harus dikonsumsi untuk menggantikan dopamin, please ngomong aja gitu. Atau teman-teman rajin minum obatnya, kualitas hidupnya bakal membaik kok, yakin dan semangat aja. Siap, thank you banget Argia. Ini materi yang keren banget sih untuk teman-teman semua yang nonton. Semoga kita bisa ambil positifnya dan bikin kita lebih semangat lagi. Argia aja yang udah lebih dari 2 tahun, bahkan 4 tahun ya, 2 tahunan bertahan dan harus terus tetap bisa bertahan dengan kondisi yang sekarang, jadi tetap semangat. Harus bisa bertahan, betul. Ya, paling satu pesan gue aja sih, yaitu berdamai sama diri sendiri, jadiin bercandaan. Kalau gue sih jadi bercandaan, jujur. Gue kadang ini udah jadi bagian dari hidup gue gitu kan. Gue gemeteran, gue ketika disuruh foto sama teman-teman, fotoin. Anjing, gue gemeter nih, nggak bisa buat fotoin gitu kan. Jadi kayak udah berusaha damai sih, dan semoga ini bisa diterapin buat teman-teman di rumah juga. Oke, Argia, thank you banget udah mau ngobrol di Interview episode kali ini. Aku juga terima kasih sama Mas Adi, tetap semangat juga Mas ya, terus menginspirasi dan buat konten positif, insya Allah. Semangat juga buat Argia, sukses buat skripsinya. Terima kasih. Kita jaga kesehatan di saat pandemi kayak gini ya. Ya, betul. Oke, yaudah, makasih banyak Argia. Makasih. Yo. Jadi udah itu video interview episode kali ini, semoga bisa diambil hikmahnya. Gue nggak tahu ini tadi part 2 atau ada gimana. Semoga videonya nggak bakal bikin kalian bosan nonton sampai selesai. Makasih semua yang udah nonton. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, like dan share ke teman-teman kalian. Semangat, salam tremor, dadah. Sampai ketemu lagi di video-video gue selanjutnya di Adetora TV.
Ngeng.